Halo teman-teman, kembali lagi bersama channel Wah Waktunya Bahas Anime dan Manga. Di video kali ini, gue akan membahas ya tentang chapter terbaru Boruto 2 Blue Vortex yang ke-9 yang sangat-sangat mengejutkan kita semua. Karena hal paling menarik di chapter kali ini adalah kembalinya Kurama. Wow, kok bisa sih? Kan udah mati dia. Hehehe. Jadi daripada lama-lama langsung aja ya kita bahas selengkapnya. Jadi check it out. Oke, jadi chapter dibuka dengan kebingungan Jura maupun tim 10. Ya, melanjutkan apa yang terjadi di chapter sebelumnya ya. Tim 10 bertemu dengan Jura, sang makhluk evolusi dari Jubi. Di mana di saat Shikadai melaporkan kejadian ini ke ayahnya, Jura tiba-tiba mengeluarkan suatu buku dan langsung mengatakan kalau dia tahu siapa bocah yang ada di depannya ini. Dia adalah Shikadai, anak dari Hokage yang sekarang. Nah, karena demikian, Jura pun juga langsung menambahkan ya, bahwa dia sebenarnya nggak ada kepentingan sama Shikadai, Shikamaru, atau yang lainnya. Dia kesini cuma mau ketemu dengan Naruto Uzumaki. Tapi sayangnya kita semua tahu ya, Naruto jelas-jelas nggak ada di desa. Dia tersegel di dimensi Kawaki. Sehingga Jura pun menjelaskan, dia bisa sampai ke sini karena dia merasakan cakra dari Kyuubi yang harusnya ada pada Naruto. Tapi malah ada cakra Kyuubi yang keluar dari tubuh Himawari. Jelas ya, dia bilang gitu semua pun jadi pada bingung. Kyuubi udah lama mati. Gak mungkin juga Himawari punya Kyuubi di dalam tubuhnya. Jura pun sekali lagi bingung juga ya. Dan merasa dunia ini memang penuh dengan misteri. Namun disitulah keseruannya. Nah, setelah bilang itu, tanpa pandang bulu, dia langsung menyerang Hima dengan jutsu elemen kayu, Mokuton, yang sepertinya dia ingin mengubah Hima menjadi pohon. Namun untungnya ya, Inojin dan Shikadai mampu menghentikan hal itu bisa terjadi. Nah, sambil memuji kerjasama tim 10, Jura kembali ingetin kalau dia hanya pengen Himawari Uzumaki untuk dimakan atau dijadiin pohon. Kalau teman-temannya bersikeras menghalangi dirinya, ya udah deh, terpaksa dikeluarkanlah bom biju dari mata Jura. Wow, gila nih teman-teman. Ya sih, Jura ini adalah evolusi dari tubuh asli Jubi. Tapi gue nggak nyangka kalau sebegitu mudahnya dia bisa ngeluarin bom biju dari mata renegannya. Ya nggak? Untungnya ya dengan tanggap Chocho mencoba gagalin usaha itu dengan pukulannya. Namun sayangnya karena bom biju udah sempat terbuat walau ukurannya cuma sekecil ini, tapi tetap bisa bikin ledakan yang sangat besar di Konoha. Lihat, gila nggak tuh? Hehehe. Dan hal menarik berikutnya di chapter ini adalah aktifnya karma Boruto lewat resonansi. Ya, di lain sisi terlihat Boruto dan Kashin Koji yang berada di gua atau markas Orochimaru ini. Lihat ya sama bentuknya ya. Walaupun gue juga nggak tahu kenapa mereka ada di sana. Apa mereka sekarang adalah sekutu dari Orochimaru? Entahlah ya. Yang jelas lewat kata Kashin Koji dijelaskanlah bahwa Jura dan Hidari sudah datang ke Konoha. Dan sudah tentu pula Boruto harus sesegera mungkin pergi ke sana untuk menyelamatkan desa. Walaupun dia sendiri jadi target warga desa. Kecuali Sarada Sumire dan Sang Hokage Shikamaru. Nah, saat itulah Shikamaru dan Boruto yang berkomunikasi lewat jutsu telepati Ino, di mana Shikamaru langsung jelasin situasi yang terjadi ya, bahwa Jura kesini bertujuan untuk menangkap Himawari yang memiliki cakra Kyuubi. Namun belum selesai pembicaraan mereka, Boruto didatengin Kawaki yang udah terbangun dari pingsannya saat melawan Jura di chapter sebelumnya. Walau sempat diajak untuk ngatasin Jura duluan ya sebelum mereka tengkar, Kawaki merasa Boruto ngeremehin dirinya.
Dan karena itulah dia langsung mengeluarkan paku atau batang besi hitam ini dari matanya layaknya Ishiki. Dan secara mengejutkan, Boruto mampu menghindari ini dengan sangat mudah. Ya tuh. Padahal kita lihat ya bagaimana Naruto dan Sasuke aja bisa dengan mudahnya terkena batang besi dari Jigen. Entah sekeras apa latihan Boruto sampai dia bisa jadi secepat dan sehebat ini. Hehehe. Karena bukannya apa-apa ya teman-teman, di halaman berikutnya Boruto langsung memukul Kawaki pakai tangan kosong dan berakhir Kawaki terjatuh, terpental dan tersungkur di buatnya. Sampai-sampai Boruto bilang, ini benar-benar menyedihkan Kawaki, kau pasti nggak pernah latihan dengan benar ya. Hehehe. Jelas ya, omongan itu bikin Kawaki semakin marah dan memutuskan untuk mengaktifkan mode karmanya, yang mana bikin karma yang ada pada diri Boruto ikut resonansi dan menjadi aktif. Nah, disinilah kata Kashinkoji memberi saran dan mengatakan kepada Boruto untuk cabut aja dari tempat ini. Karena Boruto sepertinya masih belum bisa menguasai mode karma. Takutlah ya mereka kalau tiba-tiba Momoshiki mengambil alih tubuh Boruto jika dia terus-menerus berada di dekat Kawaki yang mengaktifkan karmanya. Dan kabur deh Boruto. Hehehe. Dan hal menarik terakhir chapter ini adalah kebangkitan Kurama, tapi kecil. Ya, jadi dari ledakan bom Biju Jura tadi, untungnya Inojin dengan jutsu lukisannya ya, mampu membawa teman-temannya kabur sebelum terkena ledakan itu. Melihat hal itu, Jura pun komen bahwa aneh banget. Padahal tahu mereka bakal kalah lawan Jura, mustahil bisa ngalahin Jura. Tapi kenapa mereka berusaha untuk selalu melindungi Himawari? Hal itu yang bikin Jura semakin ingin melahap Himawari untuk mendapatkan pengetahuan, untuk mendapatkan alasan kenapa sih manusia bisa segigih itu. Hehehe. Ya, namanya juga rela berkorban ya demi orang yang disayang. Mereka sih nggak pernah disayang, jadi nggak tahu deh rasa rela berkorban ini. Ya nggak teman-teman? Hehehe. Ya, kembali ke cerita. Shikadai di sini mengatakan bahwa untuk sementara Hima harus bersama mereka semua. Bahkan kalau perlu pergi keluar desa agar apabila jika Jura datang, desa tidak dihancurin lagi seperti tadi. Nah, tapi Hima punya ide lain. Dia ingin agar dia tetap ada di luar desa dan teman-temannya kembali ke desa. Kenapa? Karena dia nggak mau ya teman-temannya ikut menderita jika bertemu Jura lagi. Sudah cukup para Jonin Konoha ini langsung mati melawan Jura. Nah, setelah dia ngomong itu, tiba-tiba dia masuk ke dunia atau alam Biju layaknya Naruto dulu. Terdengarlah suara yang mengatakan, "Adeh, gak pernah nyangka gue kalau Jubi ekor 10 bisa mendeteksi dan menemukan gue." Hehe, Hima yang kaget dengan suara itu langsung membalikkan badannya dan mendapati ada Kurama mini di hadapannya. Dan langsung pula makhluk itu bertanya pada Hima, "Hei gadis kecil, apa kau tahu siapa aku?" Hima dengan agak takut plus bingung banget ya menjawab, "Kau Kyuubi kan?" Wow, dan chapter berhenti di sini. Gila. Maksudnya apa ya teman-teman? Kok bisa Kurama atau dalam hal ini Kyuubi ya? Bukan Kurama walau bentuknya sama. Gue jamin deh, ini bukan Kurama yang dulu kita kenal. Sepertinya Kyuubi ini terlahir kembali, namun dengan ingatan yang terreset atau yang terhapus. Karena baik Hima maupun Kyuubi saling tidak mengenal satu sama lain. Hima memanggil dengan sebutan Kyuubi, makhluk ekor 9, bukan Kurama. Dan Kyuubi ini juga manggil anak kecil, bukan Himawari. Padahal mereka harusnya sudah saling kenal satu sama lain kan ya? Ya enggak? Dan akhirnya bikin deh sebuah pertanyaan yang bikin kita bingung semua. Kok bisa sih? Bukannya Kurama mati setelah Naruto menggunakan mode Baryon ini? Dia kan ngaku kalau cakranya akan habis, jadi bukan mati biasa.
Karena kalau mati biasa, dia bakal bisa hidup lagi layaknya Isobu, biju ekor 3 ini. Ya nggak teman-teman? Atau apa mungkin sebenarnya Kurama emang mati waktu itu ya? Tapi di tubuh Hima sudah ada sebagian cakra Kyuubi yang ada. Karena efek dari Hima adalah keturunan Naruto, anak dari reinkarnasi Ashura. Yang mana Asura sendiri mewarisi cakra dari Rikudo Senin, sang Jinchuriki pertama di dunia. Jadi intinya tuh maksud gue, cakra dari Naruto juga ikut turun sebagian ke anaknya gitu. Bener nggak? Mirip dengan Hagoromo yang mewariskan cakranya kepada Ashura dan Indra. Nah, untuk pembahasan itu akan coba gue bahas lengkapnya ya di video berikutnya. Nah, untuk sekarang tentang chapter ini gimana teman-teman pendapat kalian? Komen di bawah ya. Oke, cukup sampai di sini aja ya pembahasan videonya. Jangan lupa like dan subscribe serta klik lonceng biar nggak ketinggalan video-video berikutnya. Karena di channel ini masih akan banyak membahas tentang Boruto maupun anime dan manga lainnya. Jadi jangan lupa stay tune ya. Terima kasih udah nonton. Wah, waktunya bahas anime dan manga.